Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rotama di channel Rotama Official. Kali ini kita akan membahas terkait rekrutmen pendamping desa ya, atau PD. Nah, apa saja sih sebenarnya syarat ataupun kualifikasi dari pendamping desa ini? Nanti akan saya bacakan ya. Oke, di sini pendamping desa itu di nomor 1 adalah pendidikan minimal diploma 3 semua bidang. Jadi pendidikan minimalnya itu untuk pendamping desa adalah D3. Oke, nomor 2, memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 tahun untuk diploma 3 dan 2 tahun untuk strata 1. Jadi sama seperti yang sebelumnya pembahasan terkait dengan persyaratan untuk TA. Untuk pendamping desa juga penting mereka yang berpengalaman ataupun pernah menjadi fasilitator sejenisnya. Untuk D3 itu minimal 4 tahun dan untuk S1 itu 2 tahun. Terus syarat yang nomor 3 adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di desa. Jadi punya kemampuan ya, punya skill terkait mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di desa. Dan seterusnya nomor 4, memiliki pengalaman dalam mengembangkan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat. Karena kita di pendampingan desa itu hubungannya adalah dengan pemerintah desa, terus dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, dan juga tentu terlibat langsung di dalam pengorganisasian masyarakat yang ada di desa. Terus di nomor 5, memiliki pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. Yang saya sampaikan adalah memang di desa itu banyak lembaga ya, namanya LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nah, silahkan baca apa saja itu LKD di Permendagri nomor 18 tahun 2018. Terus di nomor 6, memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan desa. Pembangunan yang partisipatif itu maksudnya adalah yang melibatkan masyarakat ya. Jadi punya pemahaman terkait hal itu. Terus nomor 7, memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek fasilitasi penyelenggara pelatihan, fasilitasi kaderisasi, menguasai teknologi pendidikan orang dewasa. Jadi karena di sini kita mengurus tentang orang dewasa, maka kita tahu komunikasi seperti apa yang baik untuk kita menjalin kerjasama antar lembaga-lembaga yang ada di desa. Terus nomor 8, memiliki kemampuan komunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan. Jadi pendamping desa ini merupakan peraturan yang berjalan. Jadi ketika masyarakat, ketika lembaga desa, ketika pemerintahan desa bertanya terkait dengan peraturan, terkait dengan solusi, maka kita juga sebagai pendamping ini mempunyai kemampuan untuk menyambung lah gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ataupun pemerintahan desa. Terus nomor 9 adalah kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah desa. Jadi di nomor 9 ini memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah. Ya memang kita sebagai pendamping desa itu adalah untuk membantu mereka melancarkan tugas-tugas mereka baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan juga di bidang 5. Jadi kita hadir di desa itu merupakan solusi bagi mereka. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul akibat ketidakpahaman terkait dengan peraturan desa, ataupun memang adalah kendala-kendala lain yang dimana kita adalah sebagai problem solving dari permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Terus nomor 10 adalah mampu mengoperasikan komputer minimal program Office, Word, Excel, dan juga PowerPoint. Jadi karena kita di sini nanti ada juga laporan yang kita buat, maka kita harus paham juga ya Excel. Terus yang terbaru itu seperti Google Spreadsheet, itu harus punya kemampuan itu. Terus membuat PPT, bagaimana kita menjelaskan di dalam musyawarah desa, bagaimana dalam pertemuan kita perlu ilustrasi yang baik, sehingga perlu kita memahami terkait dengan penggunaan Microsoft Office ini. Terus syarat yang ke-11,
berusia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun. Jadi untuk PD ini minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun. Jadi kalau kurang dari 25 tidak bisa, lebih dari 50 tahun juga tidak bisa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang video ini bermanfaat untuk menjadi referensi bagi kawan-kawan yang nantinya akan mendaftar menjadi pendamping desa, silahkan subscribe dan juga bagikan kepada teman-teman kalau memang video ini bisa bermanfaat bagi untuk orang ramai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.